Yo, balik lagi sama gue Rizal Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini sesuai janji saya di video Bitcoin yang ya hari ini terakhir diupload sekitar 4 jaman yang lalu, akan update untuk altcoinnya itu adalah XRP. Jadi terakhir kali kita ataupun saya update untuk XRP itu sekitaran 2 minggu yang lalu. Ya, jadi untuk update persidangannya pun sudah mulai menemukan titik terang intinya yang sempat saya bahas juga. Jadi ya semoga di bulan November ataupun Desember benar-benar selesai untuk kasusnya. Ya, nanti tinggal kita lihat apakah memang XRP dinyatakan menang melawan SEC atau memang kalah. Yang penting selesai dulu kasusnya daripada berlarut-larut gitu kan. Pergerakan XRP pun ya tertahan terus karena memang masih dalam istilahnya ya masih ada kasus lah gitu kan. Jadi nggak bisa leluasa pergerakannya. Jadi itu yang benar-benar perlu kita nantikan ya menjelang akhir tahun ini di 2022. Apakah benar-benar persidangannya selesai dan ya udah XRP menang, karena memang seharusnya seperti itu, XRP menang gitu ya teman-teman, karena memang tuntutannya si SEC itu ya nggak jelas sih sebenarnya menurut saya. Menurut teman-teman bagaimana, bisa tulis di kolom komentar bawah video ini ya. Jadi kalau XRP sendiri sekarang di ranking 6 ya, dia biasanya itu balap-balapan ya sama Cardano. Nah sekarang ini Cardano malah di ranking 8 ya teman-teman, karena terakhir kali juga kita lihat harga Cardano berangsur turun. Mungkin the next update Cardano gimana teman-teman, menurut teman-teman bisa tulis di kolom komentar bawah video. Untuk Cardano juga terakhir kali saya update sekitaran Cardano 13 hari yang lalu sih terakhir kali update Cardano. Mungkin boleh kali ya teman-teman ya, bisa tulis di kolom komentar bawah video ini. Jadi ada yang nanyain XRP kenapa susah naik, kenapa XRP kok lanjut turun dan lain sebagainya. Jadi ini adalah otuk yang sempat saya sharingkan ke teman-teman ini secara daily time frame. Jadi di sini saya gambarkan dengan trendline resistance kuning. Ya, jadi ini adalah garis trendline resist yang kuat, kita bisa lihat ini semenjak April 2021 di sini benar-benar reject ya, beberapa kali kena reject dan XRP itu nggak mampu untuk break dari trendline resisten ini, dan ini belum dites lagi teman-teman. Sampai sekarang terakhir kali dites itu 30 Maret 2022. Itu di sekitaran 0,92 dolar, sekitar area situ. Jadi ini bisa diperhatikan terlebih dahulu garis trendline kuning ini. Oke, itu yang pertama di note. Lalu apa hubungannya? Ini untuk tarikan Fibo terakhir saya ambil dari swing high terakhir ke swing low-nya yang terakhir, maka kita mendapati beberapa golden ratio teman-teman dari di atas 0,3, 0,5 dan 0,6 itu di sekitar 0,53, 0,6 dan 0,682 dolar. Oke. Nah, di sini kenapa saya tandain dengan box warna hijau, karena memang di situ pas juga dengan retracement 0,3, 0,5 ya. Kemudian kalau misalkan secara zona kita bisa lihat sebelumnya ini menjadi area support ya pada pergerakan si XRP sebelumnya, and then resistance teman-teman. Ini sempat false break gitu teman-teman hitungannya. Jadi ini bisa dibilang menjadi area support dan resistance yang cukup kuat secara daily time frame pada pergerakan si XRP sebelumnya. Ketika terakhir kali sudah di break ya menjadi resistance gitu. Nah di sini adanya kumpulan resistance dari bantuan kakek Fibo ya, itu yang pertama. Lalu garis trendline yang tadi sudah saya bahas, ini yang kedua teman-teman. Lalu yang ketiga dari zona sebelumnya juga. Ini menjadi support and then resistance yang cukup kuat dan lumayan penting lah untuk XRP. Jadi di sini adanya confluence of resistance untuk si XRP. Dan ya teman-teman, dan ketika memang dia udah mengalami pemantulan dari area supportnya di sekitar 0,28, 0,3 dolar yang saya tandain ya dengan box warna putih bawah ini. Sebelum menjadi area support and resistance juga. Dia mendapati reaksi di sini, rebound, and then ya kita bisa lihat precisely dia ketahan teman-teman di box hijau ini di antara retracement 0,3 sampai 0,5-nya. Jadi itu adalah salah satu hal yang sangat-sangat wajar. Ya, jadi lumayan dia udah mengalami pemantulan karena memang dibantu atau disupport juga dengan good news dari persidangannya dia. Cuman obstacle-nya market sekarang ini kurang prima. Ya, jadi nggak ada dorongan lagi dari market secara overall. Ya seperti Bitcoin dan lain sebagainya gitu kan teman-teman marketnya. Nah kemudian juga dia sedang menjumpai untuk area resisten kuatnya dia ya di zona ini sekitar 0,53 sampai 0,6 dolar. Jadi itu adalah hal yang sangat wajar kalau memang dia kena reject dari area situ. Nah sekarang perlu di note adalah sekarang ini dia mencoba bertahan di atas EMA 34 dan 55 nih. Garis warna kuning dan biru ini secara daily time frame ini di sekitar 0,435 sampai 0,458 dolar. Nah, kalau misalkan saya tandain juga, teman-teman, ke sana sini ya. Nih, kita boxin ke samping. Nah, sebelumnya di area situ juga menjadi area resisten, teman-teman. Kita bisa lihat ya, kenapa resisten?
terakhir drop signifikan kemudian pullback, akhirnya turun lagi di sini. Berarti adanya pressure seller yang sangat signifikan. Cuman akhirnya dia mampu di break dan di area situ juga ini adanya reaksi yang lumayan. Ya, istilahnya menahan laju penurunan atau koreksinya si XRP biar nggak drop lagi, mungkin masuk kandang gitu. Jadi memang ini menjadi area krusial yang perlu sekali diperhatikan secara daily time frame. And then untuk istilahnya target penguatannya pun masih sama terdekatnya dan terkuatnya di kisaran 0,53 sampai 0,6 secara daily time frame. Cuman yang perlu diwaspadai ya sama kita semua, mungkin buat teman-teman juga di sini. Ini ada indikasi juga teman-teman di sini untuk top 1. Ini top kedua. Ya, jadi seperti double top. Jadi kalau misalkan let's say dari area sini dia turun lagi, kemudian dia mencoba naik lagi. Nah, kalau dari area sini dia kena reject lagi, teman-teman, ini bisa menjadi triple top. Dimana itu powernya biasanya lebih besar, ya lebih powerful dibandingin double top. Bisa aja malah dropnya itu lebih signifikan nantinya kalau triple top biasanya. Makanya kenapa di note untuk area ini sangat penting supportnya, dan ini menjadi dua area target resisten terdekat dan terkuatnya dia. Ya, kita harus lihat at least kalau misalkan si XRP ini mampu break ya dari dua area itu plus garis trendline resisten kuning ini, kemudian dia retestnya bisa juga ya secara korektif, kemudian untuk melanjutkan penguatannya. Nah, hal seperti ini yang perlu kita lihat. Jadi tadi sudah saya infokan dan perlu di note beberapa area support and then resistennya, dan syaratnya untuk si XRP bisa lebih to the moon lagi. Ya, beberapa area krusialnya. Jadi buat teman-teman biar nggak terlalu penasaran lagi, berapa sih kisaran areanya, harus lewatin apa aja sih, dan support terdekatnya secara daily time frame yang lebih besar itu bagaimana dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Jadi palingan itu untuk XRP, at least kalau dia sudah mampu break ya dia bisa istilahnya OTW lagi ke next target resist seperti 0,68, kemudian seperti 0,85, 0,94 dan lain sebagainya untuk next target si XRP. Jadi itu dulu yang perlu di note untuk secara daily time frame si XRP. Dan meanwhile juga untuk RSI-nya pun masih berada di atas level 50. Jadi untuk RSI-nya pun so far masih so good ya teman-teman. Hopefully juga RSI-nya masih mampu bertahan atau maintain di atas level 50. And then XRP bisa melenggang lebih bebas lah, untuk pergerakan harganya pun bisa lebih powerful. Jadi palingan itu secara daily time frame untuk si XRP. Next, ini untuk time frame hourly khususnya 4 jam. Ya, jadi ini pembahasan saya terakhir. Dia sebelumnya ini bermain di dalam sebuah channel. Ya, untuk supportnya waktu itu saya infokan di box warna biru ini di sekitaran 0,313 sampai 0,32 dolaran sekitaran area situ. And then saya coba menggunakan bantuan kakek Fibo dari swing high ke swing low-nya dia, maka kita mendapati beberapa golden ratio, dan akhirnya dia itu mampu di break ya. Ini beberapa golden ratio-nya udah mampu di break sama si XRP, plus juga garis trendline ini udah mampu di break juga teman-teman sama si XRP. Nah, waktu itu saya infokan juga next target kalau dia mampu break dari channel ini itu di box merah itu di sekitaran 0,415, sekitaran area situ juga mampu di break. And then dia mencoba ataupun sudah break juga sih bahkan sebenarnya di retracement 1,2 sampai 1,6 atau di sekitaran 0,436 dan 0,47 dolar. Jadi kalau misalkan saya extend sedikit teman-teman ke samping di sini, nah ini biar lebih kelihatan teman-teman angkanya. Nah, jadi di situ saya zoningin juga dengan box warna hijau ini. Kenapa? Karena memang pada pergerakan sebelumnya di sini istilahnya selling pressure-nya itu cukup signifikan nih datangnya. Ya, di sini cukup tebal juga, makanya saya tandain di kisaran range area situ menjadi area krusialnya. And then somehow akhirnya dia mampu bertahan nih, teman-teman. Atau maintain di atas box hijau ini ya. Untuk jangka pendeknya sih bagus. Palingan yang bisa kita tambahkan kalau mungkin buat teman-teman yang suka pattern atau lain sebagainya, ini akan saya hapus dulu aja untuk Fibonya ya. Kemudian ini juga saya geser dulu teman-teman. Di sini kita bisa hubungkan untuk trendline resistennya di sini ya, di sini. Dan saya geser sedikit. Oke ya. Kemudian untuk trendline supportnya di sini saya hubungkan seperti ini. Nah, ya jadi sebelumnya memang seperti bullish pennant bisa dibilang ya, karena memang datangnya ini dari bawah seperti ini. Teman-teman ganti dulu dia warnanya kuning gitu ya, bullish pennant. Kemudian akhirnya dia koreksi membentuk seperti range triangle pattern, akhirnya dia mampu break ya. Jadi which is ini sangat bagus banget. Udah break cuman dia ketahan lagi nih teman-teman ya, mendekati swing high terakhirnya dia ketahan nih. Akhirnya dia mendapati koreksi. Cuman yang perlu ataupun yang menarik menurut saya di sini kan trendline resistance sebelumnya nih ya, kena reject, akhirnya dia mampu break ya, retest kemudian lanjut penguatan ya. Cuman akhirnya turun lagi, drop lagi. Nah, di sini dia sedang testing aja nih
ya di trendline resistance sebelumnya. Ini precisely teman-teman. Kita bisa lihat ya dengan sangat jelas. Sebelumnya kena reject, mampu break, and then di sini retest doang, akhirnya dia mampu melanjutkan istilahnya pemantulannya lah. Ya, cuman sekarang memasuki fase koreksinya lagi. Palingan yang perlu diperhatikan untuk si XRP secara ya bisa dibilang short term sampai mid termnya, dia harus mampu dulu ya untuk time frame 4 jam break dari RSI level 50. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia harus mampu juga untuk break sebentar, ini akan saya hapus dulu. Nah, ini ya di swing high terakhirnya dia. Sebentar akan saya tandain teman-teman. Di sini ya akan saya zoningkan ya seperti ini. Boxnya pun ganti dengan warna ungu aja teman-teman ya, biar nggak kecampur. Nah ya, jadi ini menjadi obstacle-nya dia yang cukup strong teman-teman, bisa dibilang untuk short term-nya cukup strong. Kemudian ini akan saya hapus saja ya. Oke ya. Kemudian untuk area supportnya, zonanya ini masih di zona warna hijau ini teman-teman ya, di sekitar 0,437 ya. Kemudian 0,47 dolar itu menjadi area supportnya dia atau tahanannya. Jadi dia secara time frame ataupun short termnya pun cuman sideways aja teman-teman, di area range area sini dia sideways aja sampai nanti break salah satu. Apakah memang dia membuat range dulu ya, base dulu, tahanan di kisaran sini, sideways dulu gitu ya. Setelah dia memang mampu break dari sini, sideways dulu untuk melanjutkan penguatannya dulu, atau malah dari sini malah pelemahan yang kita lihat ya. Jadi so far untuk yang nanyain untuk si XRP, perhatikan terlebih dahulu aja untuk range sideways-nya dia secara time frame hourly, bisa mungkin buat tektokan, scalpingan gitu. Nanti sampai dia make decision apakah dia mampu break ya, retest, kemudian lanjutin penguatannya. Mungkin waktu retest bisa dimanfaatkan momennya, atau malah atau malah dia waktu terbreakdown ya retest. Nah di sini bisa dimanfaatkan waktu dia retest. Kurang lebih seperti itu aja palingan secara hourly time frame. And then kalau misalkan dia mampu break pun, targetnya secara daily time frame tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Semoga bisa terbantu lah ya untuk analisa Bitcoin lagi XRP. Mungkin yang penasaran dari kemarin nanyain XRP, itu aja dari saya, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.